Terima kasih sudah mengunjungi video saya. Perjalanan hari pertama ini dalam tur pesona Jawa. Akhirnya saya tiba di Jombang sekitar pukul 19.00. Cuaca kurang bersahabat karena hujan agak deras, tapi tidak menghalangi saya untuk mencapai tujuan untuk hari pertama ini. Baiklah, begini profil Kabupaten Jombang. Jombang adalah sebuah kabupaten di bagian tengah Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Ibu kotanya adalah Kecamatan Jombang. Kabupaten Jombang memiliki ketinggian 44 meter di atas permukaan laut dan berjarak 79 km dari barat daya Surabaya, ibu kota Provinsi Jawa Timur. Luas wilayah Kabupaten Jombang yakni 1.159,50 km persegi pada tahun 2021. Penduduk Jombang mencapai 1.325.914 jiwa dengan kepadatan penduduk 1.143 jiwa per kilometer persegi. Kabupaten Jombang memiliki posisi yang sangat strategis karena berada di persimpangan jalur lintas utara dan selatan Pulau Jawa, Surabaya, Madiun, Solo, Yogyakarta, jalur Surabaya, Tulungagung, serta jalur Malang, Tuban. Jombang dikenal dengan sebutan kota santri karena banyaknya institusi pendidikan Islam atau pondok pesantren di wilayahnya. Bahkan ada pemeo yang mengatakan Jombang adalah pusat pondok pesantren di tanah Jawa karena hampir seluruh pendiri pesantren di Jawa pasti pernah berguru di Jombang. Di antara pondok pesantren yang terkenal adalah Tebu Ireng, Denanyar, Tambak Beras, dan Darul Ulum atau Rejoso. Tokoh terkenal Indonesia yang dilahirkan di Kabupaten Jombang, misalnya Presiden Republik Indonesia keempat, yaitu Ki Haji Abdurrahman Wahid, Semaun, pahlawan nasional, Ki Haji Hasyim Asy'ari, dan Ki Haji Wahid Hasyim, tokoh intelektual Islam Nurkolis Majid, serta budayawan M.H. Ainun Najib. Etimologi. Salah satu etimologi yang beredar di masyarakat Jombang adalah bahwa Jombang berasal dari lakuran kata berbahasa Jawa, yaitu ijo, hijau, dan abang, merah. Ijo mewakili kaum santri agamais, dan abang mewakili kaum abangan atau nasionalis atau kejawen. Kedua kelompok tersebut itu berdampingan dan harmonis di Kabupaten Jombang. Bahkan kedua elemen ini digambarkan dalam warna dasar lambang daerah Kabupaten Jombang. Geografi. Kabupaten Jombang terletak di perlintasan jalur selatan jaringan Jalan Jakarta-Surabaya. Luas wilayah Kabupaten Jombang mencapai 1.159,50 km persegi, terdiri dari 21 kecamatan dan 306 desa atau kelurahan. Wilayah Kabupaten Jombang sebagian besar berada pada ketinggian kurang dari 300 mdpl dan sebagian kecil berada pada ketinggian lebih dari 1000 mdpl, yaitu wilayah yang berada di Kecamatan Wonosalam. Batas wilayah. Batas wilayah Kabupaten Jombang berbatasannya ini utara Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Lamongan, timur berbatasan dengan Kabupaten Mojokerto, selatan berbatasan Kabupaten Kediri dan Kabupaten Malang, dan barat berbatasan dengan Kabupaten Nganjuk. Relief. Sebagian besar wilayah Kabupaten Jombang merupakan dataran rendah, yaitu 90% wilayahnya berada pada ketinggian kurang dari 500 meter di atas permukaan laut. Secara umum Kabupaten Jombang dapat dibagi menjadi 3 bagian. Bagian utara terletak di sebelah utara Sungai Berantas, meliputi sebagian besar Kecamatan Belandaan, Kecamatan Kabu, sebagian Kecamatan Musikan, dan Kecamatan Kudu.
Daerah ini merupakan daerah perbukitan kapur yang landai dengan ketinggian maksimum 500 meter di atas permukaan laut. Perbukitan ini merupakan ujung timur Pegunungan Kendeng. Bagian tengah, yakni di sebelah selatan Sungai Berantas, merupakan dataran rendah dengan tingkat kemiringan hingga 15%. Daerah ini merupakan kawasan pertanian dengan jaringan irigasi yang ekstensif serta kawasan pemukiman penduduk yang padat. Bagian selatan meliputi Kecamatan Wonosalam, sebagian Kecamatan Bareng, dan Kecamatan Wojowarno, merupakan daerah pegunungan dengan kondisi wilayah yang bergelombang. Semakin ke tenggara semakin tinggi. Hanya sebagian Kecamatan Wonosalam memiliki ketinggian di atas 500 meter. Sungai Berantas yang merupakan sungai terbesar di Jawa Timur memisahkan Kabupaten Jombang menjadi dua bagian. Bagian utara 24% dan bagian selatan 76%, sepanjang kurang lebih 44 km. Kabupaten Jombang juga terus berupaya dalam menyelamatkan tanggul dan ekosistem yang ada di sepanjang Sungai Berantas. Langkah itu antara lain dengan membentuk kelompok masyarakat atau Pokmas yang anggotanya terdiri dari para penambang pasir yang ada di 8 kecamatan dan tersebar di 34 desa. Sungai-sungai lain yang signifikan adalah Sungai Marmoyo 23 km, Sungai Motok Ringkanal 27 km, Sungai Ponto 14 km, Sungai Gunting 12 km, dan Sungai Luranggiro 12 km. Tata guna lahan. Olah penggunaan tanah di Kabupaten Jombang 2003 terbanyak digunakan untuk area persawahan 42%, diikuti dengan pemukiman 19%, hutan 18%, tegal 12%, dan lainnya. Sebagian besar sawah 80% merupakan irigasi teknis, dan sebagian 10% merupakan sawah tada hujan. Iklim dan cuaca. Keadaan iklim khususnya curah hujan di Kabupaten Jombang yang terletak pada ketinggian 500 meter dari permukaan laut mempunyai curah hujan relatif rendah, yakni berkisar antara 1.500 sampai 2.000 mm per tahun. Sedangkan untuk daerah yang terletak pada ketinggian lebih dari 500 meter dari permukaan laut, rata-rata curah hujannya mencapai 2.500 mm per tahunnya. Iklim Kabupaten Jombang termasuk iklim tropis berdasarkan hasil perhitungan menurut klasifikasi yang diberikan oleh Smith dan Ferguson. Iklim Kabupaten Jombang termasuk tipe iklim D, di mana musim penghujan tipe ini biasanya jatuh pada bulan November sampai April, dan musim kemarau jatuh pada bulan Mei sampai dengan bulan Oktober. Sejarah. Penemuan fosil Homo mojokertensis di lembah Sungai Berantas menunjukkan bahwa seputaran wilayah yang kini adalah Kabupaten Jombang diduga telah diusir sejak ratusan ribu tahun yang lalu. Tahun 929, Raja Empu Sinduk memindahkan pusat kerajaan Mataram dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Diduga karena letusan Gunung Merapi atau serangan kerajaan Sriwijaya. Beberapa literatur menyebutkan pusat kerajaan yang baru ini terletak di Watugaluh. Suksesor Empu Sinduk adalah Sri Isyana Tunggawijaya 947 sampai 1985. Maaf, 947 sampai 985. Dan Dharma Wangsa 985 sampai 1006. Tahun 1006, Sekutu Sriwijaya menentukan ibu kota kerajaan Mataram dan menewaskan Raja Dharma Wangsa. Airlangga, putra mahkota yang ketika itu masih muda, berhasil meloloskan diri dari serbuan Sriwijaya dan menghimpun kekuatan untuk mendirikan kembali kerajaan yang telah runtuh. Bukti petilasan sejarah Airlangga sewaktu menghimpun kekuatan kini dapat dijumpai di Sendang Made, Kecamatan Kudu, tahun 1019. Airlangga mendirikan kerajaan Kahuripan yang kelak wilayah meliputi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Bali, serta mengadakan perdamaian dengan Sriwijaya.